Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengenalkan identitas saya. Nama saya Muhammad Soleh, salah satu peserta PBB 2021 UIN Malang. Saya akan melaksanakan praktek mengajar sebagai persyaratan lulus ujian dalam uji kinerja pada hari ini. Berikut cuplikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kegiatan mengajar ini dimulai, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Untuk doa saya serahkan kepada ketua kelas untuk yang memimpin. Dipersilakan Saudara Faris Sobikin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan taqabbal ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Saudara Hendra, Mukzamroni, Muhammad Salim, Isra Maulana, Khairul Umar, Habibullah. Sudah hadir semua ini ya? Alhamdulillah. Berarti siswa yang hadir pada siang hari ini siap untuk belajar. Namun untuk sebelumnya, bahwasanya materi yang sebelumnya yaitu tentang masalah toleransi, yang kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang masalah kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi saya sarankan kepada semua siswa agar di dalam pembelajaran ini fokus dan bersungguh-sungguh, jangan ngomong sendiri, dikarenakan karena masalah ilmu ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi pada pertemuan kali ini tentang masalah kewajiban untuk menuntut ilmu. Dan karena apa? Karena manusia menjadi orang yang paling utama, menjadi orang yang paling unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila orang itu punya ilmu. Oleh karenanya dalam materi ini kita harus bersemangat dan kita harus betul-betul fokus agar kita bisa memahami dalam masalah materi ini. Untuk sebelumnya saya akan memberikan video pembelajaran untuk menambah materi pada pertemuan kali ini, yaitu video tentang masalah kewajiban untuk menuntut ilmu.
lihat rumah ya. Baiklah anak-anak, tadi kalian semua telah menonton dan menyaksikan secara langsung tentang video pembelajaran dalam materi kewajiban menuntut ilmu, dan juga telah kalian sedikit mendengarkan tentang masalah kewajiban menuntut ilmu sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, yang kemudian dibantu dengan video pembelajaran tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya itu, kelas saya bagi 3 kelompok, yang mana saya ini menggunakan model pembelajaran cooperative learning, yang mana di dalam kelompok itu minimal ada 5 siswa atau 4 siswa, yang mana kelompok ini nantinya saya akan berikan materi tentang masalah kewajiban untuk menuntut ilmu, yang mana kalian dipersilakan untuk mengamati, bertanya ataupun berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Bisa dipercaya, udah ada bisa dipercaya. Jangan megang. Silakan kalian amati materi-materi yang ada di LKPD-nya itu, yang mana di dalam LKPD itu sudah ada ayatnya. Silakan sampean cari ayat tentang masalah kewajiban untuk menuntut ilmu, dan juga hadis tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Silakan sampean diskusikan dan kemudian simpulkan bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Dibaca, ini dibaca biar benar juga. Jadi kan semua. Coba dari kelompok ini, siapa yang bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang masalah kewajiban menuntut ilmu? Coba. Baris Sotifi. Sudah, coba dibaca. Ya. Ayatnya dibaca. Tetap di tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanifiru ka'affan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun nafaqahu fid-din. Mungkin kelompok yang lain, kelompok yang beragama,
Siapa yang bisa terjemah dari surat yang tadi itu yang telah dibacakan oleh kelompok 2. Kelompok 1 bisa terjemahannya. Coba silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah dari surat tadi ialah tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali kepada supaya mereka itu dapat menjaga diri. Quran surat At-Taubah ayat 1. Terus kemudian siapa yang bisa mencari hadis tentang masalah kewajiban untuk penuntut ilmu? Mungkin kelompok 3 ada. Coba dibaca dengan keras. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu fariidatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi illa ghairi ahlihi kama qalidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahab. Terjemahannya ada yang bisa? Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya, bagaikan memainkan bintang permata dan emas pada bintang batu. Silakan disimpulkan ya. Materi yang tadi itu baik itu berupa ayat Al-Quran ataupun berupa hadis Nabi, silakan untuk disimpulkan dan kemudian nanti dipresentasikan ke depan yang diwakili oleh masing-masing kelompok. Yang nanti dibaca dan diamati, kemudian disimpulkan, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya tidak paham, silahkan ditanyakan kepada temannya sendiri atau kepada saya. Sudah siap untuk presentasi ke depan? Dari kelompok yang mana dulu? Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 untuk presentasi silakan ayatnya dibaca, kemudian kesimpulan dari ayat itu semisal kandungan surat misalnya. Coba langsung kandungan suratnya disimpulkan aja sudah ada berapa. الذين يذكرون الله قياما
Quran surat Al-Imran ayat 109, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berdiri, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua rahasia maksudnya Engkau, lindungilah kami dari azab. Quran surat Al-Imran ayat 109. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta dan seisinya menunjukkan kekuasaan Allah, tidak ada yang selisih kekuasaan, hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang memiliki harta dan menggunakannya untuk menuntut ilmu, hingga tidaklah dalam berfungsi dan mengambil tindakan seperti zaman lain. Menurut Abu Ibn ulul albab adalah orang yang mengingat Allah atau dan memikirkan ciptaan atau karakteristik ulul albab yang disebut di dalam Al-Quran menurut jalan sebagai satu, menuntut ilmu dalam sungguh-sungguh. Hal ini tercantum dalam surat Al-Imran ayat 2, berpegang teguh pada kebenaran meskipun banyak orang yang mempertahankan kedudukan. Hal ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 103, mampu menimbang, menentukan dan melakukan yang terbaik dari hal-hal baik seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 19. Yang keempat, memiliki keinginan untuk memperbaiki masyarakat sekitar dan sanggup menjalankannya dengan dunia ini. Hal ini tertentu dalam surat Ibrahim ayat 50. Kelima, keilmuan yang dimiliki menjadikan dirinya hanya takut kepada Allah seperti yang disebut dalam ayat 39. Jadi kesimpulan dari ayat ini mungkin seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk kelompok satu yuk. Dan kemudian untuk kelompok 2, untuk presentase apa yang telah disimpulkan bersama kelompoknya. Silakan yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanazir al-jawhar wal lu'lu'al wal dhahab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagaikan memakaikan intan, permata dan emas kepada binatang babi. Kandungan hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu tidak ada batasan jenis kelamin maupun umur. Setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, kaya maupun miskin, berkewajiban untuk menuntut ilmu. Berkewajiban untuk menuntut ilmu agama yang dapat membawanya kepada kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan kondisi orang yang menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Menuntut ilmu dapat dikatakan fardu ain apabila orang muslim ingin melakukan ibadah atau bermuamalah,
maka dia wajib mengetahui ilmu dari perbuatan yang akan dilakukan. Sedangkan yang dikatakan fardu kifayah, apabila suatu ilmu sudah ada yang mempelajarinya dan menjadi sunnah bagi orang yang menuntut ilmu tersebut. Orang yang beriman tetapi tidak berilmu akan lemah. Begitu pula keimanan. Seseorang yang tidak didasari ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Orang yang berilmu tetapi beriman akan tersesat karena ilmu yang dimiliki tidak digunakan untuk kebaikan. Menuntut ilmu tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan dengan cara bertahap. Al-Manawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa setiap orang yang menuntut ilmu harus memiliki persiapan. Dia harus siap menerima ilmu dari gurunya. Guru yang mengajarkan suatu ilmu harus memiliki kompetensi sesuatu keilmuannya. Apabila suatu ilmu diajarkan oleh orang yang bukan ahlinya, akan terjadi kekeliruan, urgensi pada ilmu tersebut. Dalam hal ini, perumpamaan bagi orang yang menuntut ilmu kepada bukan ahlinya adalah mengalungkan permata yang paling mulia kepada hewan yang baginya, yakni babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang ketiga. Langsung. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu. Wa kana al-mu'minuna yanfiru kaffah wa kana Allahu yuhibbu as-sabirin. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu bagi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka dan pengalaman dan untuk mulai peringatan kepada kaum apabila mereka akan kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok 3. Yuk, tangan untuk terus setelah itu saya akan mengadakan semacam kuis dan mana satu poin itu dapat nilai 50. Jadi satu poin, satu pertanyaan. Kalau jawabannya benar, poinnya ada 50 poin. Yang bahannya saya ambil dari materi ajar Quran hadis kelas 11 yang menjadi bahan ajar pada pertemuan kali ini. Saya mulai dari sekarang. Silakan masing-masing kelompok untuk menyiapkan diri. Jadi yang pertama ya. Yang pertama dari kelompok yang pertama ya, sebutkan ayat tentang kewajiban menuntut ilmu. Silakan. Surat apa dan ayat berapa? Ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kewajiban menuntut ilmu itu terdapat pada surat At-Taubah ayat 122 dan
Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Bisa dibacakan ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun fafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Sudah cukup? Sudah cukup? Bersama untuk kelompok yang pertama 50 karena mampu menjawabnya. Kemudian untuk kelompok 2, coba saya minta carikan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Bisa ngambil dari media yang lainnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamu qallidil khanazir al-jawhar wal lu'a wal dhahab. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan mendapatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagaikan memakaikan intan, permata, dan emas kepada binatang babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah cukup? Terima kasih untuk kelompok yang kedua, dapat 2 poin 50. Pasangan untuk kelompok 2. Persiapkan jawabannya. Coba siapakah yang oleh Allah diangkat derajatnya? Bisa? Kelompok 3. Siapakah orang yang diangkat derajatnya? Hah? Jawabannya adalah orang yang berilmu. Alhamdulillah juga baik. Sudah cukup ya jawabannya? Juga dapat poin atau reward 50. Tangan untuk dengan model properti teknik, saya yakin kalian di sini sudah semua dan bisa memahami dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh saya tadi. Baiklah anak-anak, kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kali ini dari awal sampai hari ini sampai akhir, dan dari masing-masing kelompok telah presentase dan hasilnya luar biasa, yang kemudian saya simpulkan dari awal sampai akhir terkait dengan masalah menuntut ilmu, yang mana dikupas dalam surah At-Taubah ayat 122. Di situ dijelaskan bahwasanya kewajiban menuntut ilmu ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122, bahwasanya pada masa dahulu terkait dengan masalah asbabun nuzul ayat ini, bahwasanya pada masa terdahulu yakni ditiadakannya Nabi Muhammad SAW, ini bisa dikatakan era peperangan dalam
menyebarkan agama Islam. Yang mana di dalam peperangan ini Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada umat Islam agar tidak ikut perang semua. Akan tetapi harus ada yang berperang dan juga harus ada yang menuntut ilmu. Yang kebetulan pada perang itu Nabi tidak ikut perang. Jadi yang mana para sahabat yang tidak ikut perang ini memperdalami ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian dan juga dalam hadis dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Wajib ini ada dua, ada yang wajib fardu ain, ada yang wajib fardu kifayah. Tahu apa fardu ain itu? Apa? Coba penjelasan. Fardu ain itu adalah yang mana ini dia diwajibkan kepada individu umat Islam. Contohnya ilmu yang wajib dicari oleh setiap orang Islam, semisal ilmu ibadah, ilmu muamalah, semisal ilmu berwudu, ilmu tentang masalah bagaimana cara untuk mengerjakan sholat. Yang kemudian ilmu yang merupakan fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Itu adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah, jadi apabila ada satu yang telah melaksanakannya, maka yang lain semisal ilmu kedokteran, ya, ilmu matematika atau ilmu astronomi ataupun ilmu yang lain yang tidak berkaitan dengan masalah ibadah, tentang masalah ibadah. Yang kemudian bahwasanya di dalam menuntut ilmu itu ada keutamaannya. Ada keutamaan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman bagi orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, pandangan terhadap orang yang berilmu akan berbeda dengan yang tidak berilmu. Pasti tidak sama antara yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Terus kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terhindar dari kemudaratan. Yang kelima, terbukanya mata hati tentang amalan-amalan yang telah diperbuat. Kemudian yang keenam, ilmu yang ditulis akan dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi-generasi di masa depan. Itulah materi pada pertemuan kali ini, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita baca doa majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.